Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Dharma Satria. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi nonlinear. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari fungsi nonlinear itu sendiri. Nah, jadi fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya tidak membentuk garis lurus. Nah, secara matematis, fungsi nonlinear ini dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, seperti fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Nah, tadi sudah ada ya kata fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya tidak membentuk garis lurus. Nah, jadi berbeda dengan fungsi linier yang memiliki tingkat perubahan konstan. Nah, kalau fungsi nonlinear ini itu memiliki tingkat perubahan yang bervariasi gitu. Nah, visualisasinya itu bisa berupa kurva melengkung, parabola, atau bentuk yang tidak beraturan lainnya gitu. Nah, dalam konteks ekonomi juga hal ini lebih realistis gitu karena kebanyakan fenomena ekonomi itu tidak berjalan secara linier gitu. Nah, yang kedua ada jenis fungsi nonlinear. Ada tiga, ada fungsi kuadrat, ada fungsi eksponensial, ada fungsi logaritma. Nah, yang pertama dulu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, contoh dalam ekonominya itu fungsi biaya total TC sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, A ini itu kata A ya, kata A menentukan arah parabola gitu. Jadi posisinya itu menghadap ke atas kalau positif, kalau negatif itu ke bawah. Nah, kalau B itu menentukan pergeseran sumbu simetrinya. Nah, sedangkan C yaitu titik potong dengan sumbu Y-nya. Ini jadi dalam konteks biaya total ya TC itu, jadi si AX kuadrat itu mewakili variabel biaya yang meningkat secara kuadrat gitu. Kalau BX itu mewakili variabel biaya yang meningkat secara linier. Ya kalau C ya mewakili biaya tetapnya gitu. Ya, yang selanjutnya itu fungsi eksponensial ya. Nah, bentuk umumnya itu fx sama dengan ax. Nah, contoh dalam ekonominya itu pertumbuhan modal M sama dengan MO dalam kurung I plus R kurung tutup T. Nah, jadi ini itu menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang sangat cepat gitu. Nah, jadi dalam contohnya itu M yaitu MO kecil itu yaitu modal awalnya itu. MO itu. Kalau R itu tingkat bunganya, kalau T kita sudah familiar ya, T itu waktu. Nah, jadi ini itu menggambarkan efek bunga majemuk. Nah, yang selanjutnya itu fungsi logaritma. Nah, bentuk umumnya fx sama dengan log A dalam kurung X. Jadi ini tuh fungsi unilitas logaritmik. Nah, jadi kebalik ini itu sebenarnya kebalikan dari fungsi eksponensial gitu. Nah, jadi pertumbuhannya itu melambat seiring bertambahnya input. Ya, ini juga si fungsi logaritma ini sering digunakan dalam fungsi utilitas karena ya memang menggambarkan utilitas marginal yang semakin berkurang. Nah, sesudah kita membahas jenis-jenis fungsi nonlinear, ada juga karakteristik fungsi nonlinear. Ada dua, yang pertama laju perubahan, ya yang kedua ada grafik. Kita bahas dulu yang pertama yaitu laju perubahan. Nah, jadi laju perubahan ini biasanya itu tidak konstan, berarti di setiap titiknya itu memiliki kemiringan yang berbeda-beda gitu. Dapat juga dihitung menggunakan turunan gitu. Dan ini juga penting dalam analisis ekonomi marginal. Yang kedua ada grafik. Nah, yang pertama itu kurva ini itu bisa membentuk parabola atau fungsi kuadrat. Yang kedua ada kurva eksponensial.
Yang selanjutnya itu ada kurva logaritmik gitu. Nah, yang kedua itu memiliki titik ekstrim maksimum atau minimum. Nah, jadi titik ekstrim ini menunjukkan nilai fungsi maksimum dan minimumnya gitu. Nah, yang ketiga itu dapat memiliki titik belok. Jadi titik belok ini itu menunjukkan perubahan arah kelengkungan kurvanya gitu. Sesudah kita membahas karakteristik fungsi nonlinier, selanjutnya itu contoh soal. Jadi ada contoh fungsi biaya total. Nah, sebuah perusahaan ini itu memiliki fungsi biaya total. TC sama dengan 2x kuadrat plus 50x ditambah 100. Nah, di mana TC ini itu total cost atau biaya totalnya. Sedangkan X itu jumlah unit yang diproduksinya. Nah, kita itu diharuskan atau harus menentukan yang pertama biaya total untuk produksi 10 unit, yang kedua biaya marginal pada saat X sama dengan 10. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama, rumusnya TC saat X per 10 kan ya. Lanjut ke bawah, TC sama dengan 2 dalam kurung 10. Kenapa 10? Karena di atasnya juga sudah tertera. Jadi X sama dengan 10. Jadi kita tulis 2 dalam kurung 10 kuadrat ditambah 50 di dalam kurung 10 lagi, soalnya X tambah 100. Jadi ke bawah, TC sama dengan, nah kita hitungnya 10 pangkat 2 dulu, yaitu kan 100. Nah, jadi 100 dikali 2 jadi 200. Nah, itu 50 dikali 10 jadi 500, yang 100 dikebawahin. Jadi TC-nya itu 800. Yang kedua, biaya marginal MC. Nah, jadi sama MC saat ini X sama dengan 10. Jadi kita tulis MC sama dengan 4 dikali 10 plus 50. Jadi 4 dikali 10, 40 ditambah 50 jadi 90. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin eh, seperti ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.